Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bertemu lagi ya dalam mata kuliah Psikologi Kewirausahaan atau Psikopreneur. Apa kabar semuanya? Sehat? Ya. Ibu absen dulu. Di sini siapa yang tidak hadir? Ya. Jadi kalau minggu lalu kita mempelajari tentang eh, apa itu psikopreneur. Jadi kali ini kita akan membahas lebih lanjut dan lebih dalam ya tentang aspek-aspek apa saja sih di dalam psikopreneur itu ya. Jadi kalau minggu lalu kita membahas tentang definisi ya. Nah, sedangkan kalau untuk tujuan mata kuliah psikopreneur ini sendiri ya, jadi kita sebagai mahasiswa psikologi nih. Jadi kita memang diajarin ke depannya ketika kita lulus kuliah ya. Jadi kita diajarin untuk berwirausaha gitu ya, menjadi seorang seorang wirausaha ya. Jadi agar kita tidak terfokus dengan keilmuan kita saja. Baik, berikutnya kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi. Apa sih yang disebut dengan psikopreneur atau kita sebut dengan psikologi perusahaan, kewirausahaan ya. Jadi adalah ilmu yang mempelajari aspek mental dan perilaku seseorang dalam berbisnis ya. Menekankan bahwa kesuksesan ini sangat dipengaruhi oleh kecerdasan emosional, resiliensi, pola pikir, bukan sekedar modal. Nah, jadi di sini kita memang mempelajari ya, seorang wirausaha ternyata juga butuh loh perilaku ya yang menekankan dengan kecerdasan emosional, pola pikir gitu ya. Jadi tidak hanya kita mempunyai modal, tapi kita juga mempunyai pola pikir yang rasional gitu ya. Seperti itu. Jadi lebih ke aspek mental dan perilaku dalam berbisnis. Kemudian apa itu psikopreneur ya? Jadi di sini ada dua definisi kalau kita kaitkan dengan ilmu psikologi dan kewirausahaan ya. Kenapa psikologi itu penting ya? Karena memang di dalam bisnis itu kita penuh dengan ketidakpastian ya. Otomatis di tengah dengan penuh ketidakpastian itu mental yang kuat adalah fondasi utamanya. Jadi ketika bisnis itu tidak ada kepastian, nah disinilah kita memang membutuhkan mental yang kuat ketika sewaktu-waktu bisnis itu gagal di tengah jalan gitu ya. Kalau kita memang secara mental nggak kuat secara fondasinya. Kemudian karakter dan mental wirausaha yang tangguh ya. Jadi di sini selain dari modal ya, modal yang tinggi, modal yang bagus, di sini ternyata kita juga butuh loh aspek-aspek apa saja yang dibutuhkan oleh seorang wirausaha. Yang pertama adalah resiliensi ya. Bagaimana kemampuan bangkit dari kegagalan ya. Jadi ketika wirausaha itu atau seorang usahawan itu gagal ya, mampu nggak dia bangkit dari kegagalan itu? Itu yang disebut dengan resiliensi ya. Kemudian lokus kendali internal ya. Keyakinan bahwa kesuksesan atau kegagalan ditentukan oleh diri sendiri, bukan nasib ya. Jadi kalau kita siap mental menjadi seorang wirausaha, jadi memang mental itu kita memang sudah kuat ya. Karena itu memang ditentukan oleh diri sendiri. Bagaimana kita itu kuat untuk diri sendiri. Jadi kalau kita bilang nasib itu bukan ya. Tergantung diri sendiri apakah suksesnya nanti ataukah gagalnya nanti itu ditentukan oleh diri sendiri ya, bukan nasib. Kenapa seperti itu? Karena memang namanya usaha itu ya contohnya seperti ini ya, misalnya kita mau bangun pagi atau bangun siang atau misalnya tidak kerja seharian. Nah, hasilnya itu ya tergantung dari kita sendiri karena memang ketika kita tangguh ya hasilnya buat kita, ketika kita tidak tangguh ya sebaliknya untuk kita gitu. Jadi memang itu ditentukan oleh diri sendiri.
diri, bukan nasib gitu ya. Nah, kemudian pengambilan risiko ya. Nah, di sini eh, keberanian terukur dalam mengambil keputusan di bawah tekanan ya. Contoh ketika memang kita dibutuhkan pengambilan keputusan gitu ya, walaupun dalam tekanan dari misalnya tekanan dari keluarga, dari konsumen atau dari klien kita gitu ya. Nah, memang di sini kita harus berani. Kenapa harus berani? Ya karena pengambilan keputusan itu memang menentukan arah bisnis kita ke depannya. Jadi kalau kita nggak berani, ya susah gitu ya, seperti itu. Kemudian, nah, mengubah pola pikir ya atau mindset shift ya. Nah, jadi di sini ada namanya transisi dari fixed mindset atau mudah menyerah ya. Ada namanya grow mindset, melihat tantangan sebagai proses belajar ya. Contoh, ketika memang bisnis kita lagi goyang gitu ya atau tidak stabil gitu ya. Pola pikir kita yang terbentuk dalam diri kita itu apa? Mudah menyerahkah atau lebih melihat ini sebagai tantangan ya. Jadi kalau kita memang lebih mudah menyerah, ya sudah, berarti usaha kita sampai di situ aja. Tapi beda ketika kita melihatnya pola pikir kita grow mindset ya, grow mindset. Berarti kita memang melihat tantangan sebagai proses pembelajaran. Nah, jadi itu semua tergantung pola pikir ya. Ketika pola pikir membentuk keputusan seperti apa yang kita akan ambil ke depannya ya. Bagaimana tantangan itu kita jadikan sebagai proses belajar. Misalnya ketika ada atau bisnis kita, katakanlah bisnis kita ini lagi goyang atau lagi apa ya, bisa dibilang lagi agak goyang lah gitu ya. Terus kita sudahlah gitu ya, menyerah gitu ya. Nah, atau sebaliknya pola pikir kita jadiin sebagai proses belajar. Berarti kita berpikirnya seperti ini, lebih ke solusi. Misalnya contoh, berarti aku harus ubah strategi nih. Strategi market seperti apa yang harus kita jalankan untuk kedepannya supaya kita itu bisa melewati dari proses yang bisnis sedang goyang ini gitu, bisa dibilang seperti itu. Jadi memang tergantung bagaimana kita mengubah pola pikir atau mindset shift gitu ya, pola pikir kita seperti apa, karena semuanya itu juga ditentukan oleh pola pikir kita seperti apa yang membentuk pengambilan keputusan gitu ya. Kemudian, nah di dalam berbisnis kita juga penting ya di dalam mengendalikan kecerdasan emosional atau IQ. Nah, jadi banyak orang berkata perlu mana sih IQ dan EQ gitu ya. Nah, kalau IQ itu kan adalah intelijensi atau kecerdasan, kecerdasan secara kompetensi kita gitu ya, kemampuan kita. Sedangkan kalau EQ itu adalah kecerdasan emosional ya, kecerdasan emosional dalam berbisnis. Kenapa? Nah, di sini pentingnya empati dan toleransi dalam memahami kebutuhan konsumen dan kemampuan membangun tim yang solid ya. Nah, jadi selain IQ ya, kita juga butuh IQ. Kenapa? Karena orang yang ber-IQ tinggi belum tentu dia mempunyai EQ yang bagus ya. Atau sebaliknya, ketika dia mempunyai EQ yang bagus, belum tentu IQ-nya juga bagus gitu. Makanya di sini juga pentingnya empati dan toleransi ya dalam memahami kebutuhan konsumen. Bagaimana kita memandang konsumen itu sebagai klien terbaik kita ya. Di situ kita juga perlunya empati dan toleransi dari kita sebagai wirausaha. Karena memang konsumen ini adalah bisa dibilang market
terbaik ya, atau langganan terbaik, langganan terbesar gitu, supaya bisa membantu bisnis kita ke depannya gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya ya. Nah, di sini ada namanya aplikasi psikologi dalam strategi bisnis. Jadi ada namanya psikologi konsumen ya. Bagaimana memahami apa yang memicu keputusan pembelian. Ya, kemudian motivasi, mempertahankan visi jangka panjang dan mengatasi kejenuhan operasional. Jadi di dalam kewirausahaan itu kita juga butuh mempelajari yang namanya psikologi konsumen ya. Jadi kita paham nih apa sih yang dibutuhkan oleh seorang konsumen, kayak misalnya masa transisi digital, apa sih yang butuh untuk target market kita sehingga eh, wirausaha kita ini jalan atau sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu ya. Kemudian motivasi ya, bagaimana mempertahankan visi jangka panjang dan mengatasi kejenuhan operasional. Bagaimana cara kita sebagai seorang wirausaha mengatasi kejenuhan operasional. Contoh misalnya karyawan kita yang sudah jenuh seperti ini gitu ya, kita harus kasih training seperti apa supaya dia bersemangat lagi di dalam menjalankan pekerjaannya, atau mungkin kita perlu lakukan training seperti apa yang cocok buat karyawan ya, sehingga dia memang motivasinya kembali bagus gitu. Nah, kemudian kesimpulannya apa di dalam psikologi kewirausahaan ini ya. Jadi psikologi kewirausahaan menyimpulkan bahwa kesuksesan bisnis sangat bergantung pada pola pikir atau mindset dan stabilitas mental ya. Jadi bukan sekedar modal. Nah, jadi bukan hanya dari bisnis aja sih semuanya ya, di dalam kehidupan kita itu juga tergantung pada mindset kita. Jadi kalau mindset kita atau pola pikir kita dibentuk dari pola pikir terlalu negatif gitu ya, itu juga dampaknya tidak bagus buat kita ya. Dan juga stabilitas mental. Bagaimana mental kita itu terbentuk terbentuk memang kita cocok nih buat seorang wirausaha, bukan hanya modal. Jadi ketika modal kita besar tapi mental kita tidak bagus sebagai seorang wirausaha, ya, itu juga tidak bisa sejalan gitu ya. Nah, karakter kuncinya apa di sini ya? Jadi ada resiliensi ya, resiliensi itu bisa dibilang tahan banting. Bagaimana keadaan kita ketika ada guncangan, apakah kita mudah menyerah ya, atau kembali ke fokus awal kita, atau kembali ke tujuan kita. Terus juga toleransi risiko ya, motivasi internal ya, bagaimana motivasi internal kita ya, ketika kita mengetahui diri kita sendiri nih kurangnya di mana sih gitu ya, sehingga ada perbaikan dari kita. Kemudian juga kecerdasan emosional menjadi motor penggerak utama dalam menghadapi ketidakpastian serta mengubah kegagalan menjadi inovasi. Nah, ini ya yang banyak terjadi di fenomena kehidupan masyarakat kita sekarang. Kecerdasan emosional ini kadang memang tidak sejalan dengan IQ, tapi begitu pentingnya kecerdasan emosional ya, karena kecerdasan emosional ini memang adalah motor penggerak ya. Jadi ketika kita mindsetnya itu kita pernah gagal, tapi gagal itu kita jadi ini ke depannya untuk kita lebih berinovasi lagi, kita harus seperti apa gitu ya. Jadi memang akibat kegagalan itu kita memang jadikan kegagalan itu sebagai sebuah inovasi. Jadi kita introspeksi diri ya, bahwa kegagalan itu tidak boleh stagnan gitu ya. Jadi kita memang harus jadikan sebagai inovasi ke depannya, kita akan membentuk bisnis kita seperti apa sih gitu ya. Oke, jadi itu kesimpulan kita hari ini ya. Baik, di sini ada pertanyaan ya. Ini ada referensinya. Referensinya itu bisa di buku Fresh ya, The Psychology of Entrepreneur ya. Bagaimana kita berwirausaha
di ilmunya psikologi, seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke depan. Sehat-sehat buat kita semua. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.